Kalau seseorang disebut sehat mentalnya gitu ya, ada banyak definisi sebetulnya Pak. Kalau menurut WHO kita ambil yang topnya aja ya. Sehat mental itu di mana seseorang bisa, kalau saya lihat sebenarnya kuncinya adalah menjaga keseimbangan ya Pak ya, balancing dalam berbagai hal. Mungkin kalau remaja-remaja jauh lebih paham dan lebih sudah terpapar akan kondisi itu. Kalau terapi sangat individual ya, hanya memang yang saya pesankan pada pasien dan pada diri saya sendiri juga gitu, sama orang-orang terdekat, bagaimana kita memahami dulu diri kita. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat weekend, jumpa lagi dalam ngobrol-ngobrol santai. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter psikiater yang nanti kita ajak bicara banyak tentang mental health. Di mana mental health ini sekarang sedang menggejala ya. Baik itu di kalangan anak muda, bahkan setiap orang bisa terkena gangguan jiwa, tetapi sejauh mana kita sadar terhadap itu, nah nanti kita akan lebih banyak gali dengan Dr. Asih Primatanti ya. SPKJ. Selamat datang, Bu Dokter. Ya, terima kasih undangannya. Ini tempat kita ngobrol santai. Ngobrol santai. Dokter adalah seorang psikiater ya? Iya, betul. Apa beda psikiater dengan psikolog? Oke, pembukaan yang harus nice gitu ya. Mesti paham dulu sebelum biar nanti salah, yang mendengarkan salah. Biar gak salah kamar. Ya, walaupun sebetulnya area kita mirip-mirip antara psikolog dan psikiater. Tapi basic yang mesti dipahami bahwa psikiater adalah seorang dokter, sedangkan psikolog bukan dokter. Tapi psikolog. Jadi gini, sekolahnya lain. Oke, ya. Kalau seorang dokter kan sekolahnya di Fakultas Kedokteran. Kalau psikolog, mereka kuliahnya di Fakultas Psikologi. Kemudian 4 tahun, yang satu menjadi sarjana psikologi, yang satu menjadi sarjana kedokteran. Kemudian sama-sama mengambil profesi sama 2 tahun. Nah, yang satu menjadi dokter, yang satu menjadi psikolog. Untuk menjadi psikiater, nambah lagi. Ya, itu seperti spesialis makan ya? Siang. Iya, betul. Nambah lagi 4 tahun lagi. Berarti 10 tahun? Iya. Kira-kira ya? Waktunya jadi seorang spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Ya. Terus beda ranah pekerjaannya di mana? Oke, ya kalau ranah pekerjaan sesuai dengan dasarnya seorang dokter ya pasti mengobati ya Pak ya. Mengobati itu artinya kalau memang diperlukan suatu penanganan farmakologi atau dengan obat-obatan ya kita memberikan. Sedangkan kalau psikolog kan bukan dokter sehingga tidak memberikan terapi obat-obatan. Artinya itu bedanya. Terapi obat-obatan itu maksudnya apa? Bisa dengan obat. Misalnya kalau ada pasien dengan kasus kondisi depresi, kita bisa memberikan antidepresan. Atau kalau ada problem atau gangguan tidur yang tidak bisa dihandle hanya dengan mengubah pola tidurnya, mungkin diperlukan memberikan obat tidur. Jadi untuk membantu sehingga pasien bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik gitu. Terus itu sama artinya dengan memberikan resep? Iya, betul. Ya, kalau psikolog? Tidak. Ya. Kalau psikiater boleh. Karena basicnya dokter. Itu bedanya ya. Nah, sekarang saya masuk ke bidang Bu Dokter nih. Iya. Sebagai seorang psikiater. Kita sering mendengar tentang mental health. Iya, betul. Kesehatan mental. Apa sih sebenarnya itu? Iya, kalau seseorang disebut sehat mentalnya gitu ya. Ada banyak definisi sebetulnya Pak. Kalau menurut WHO kita ambil yang topnya aja ya. Sehat mental itu di mana seseorang bisa dengan kemampuan dirinya untuk menghadapi problem-problem dalam kehidupannya dan juga bisa produktif baik untuk diri maupun sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu Pak, nggak yang langsung
ngambek atau ngambul atau pulang-pulang atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus-kasus yang sekarang sedang terjadi peningkatan kasus suicide atau pada generasi muda sering ada self harm namanya disebut sering menyakiti diri itu Pak, baik dengan nyayat-nyayat tangan dan berbagai bentuk lah, ada yang benturkan artinya kepala. Mereka yang melakukan itu termasuk gangguan mental. Ada problem, ada masalah kejiwaannya. Iya. Nah, apa faktor penyebab orang bisa sakit mengalami? Ya. Atau sebelum itulah, setiap orang berpotensi dong. Berpotensi. Termasuk psikiater sekalipun. Gitu ya. Ya siapapun apabila dalam satu kondisi ternyata ada akumulasi dari berbagai stresor yang tidak bisa diselesaikan satu persatu. Nah, akan menimbulkan kondisi di mana seseorang stres sehingga tidak tahu bagaimana problem solving yang harus dilakukan, memecahkan masalah. Nah, sehingga muncullah kondisi-kondisi di mana pikirannya menjadi tidak tenang untuk mengambil solusi apa, emosinya menjadi terpengaruh, begitu ya, dan banyak hal yang lain. Jadi kalau sudah sampai pada titik itu, stres, pikiran kacau, bingung, itu sudah termasuk kategori. Ya, artinya sudah mesti mendapatkan suatu perhatian. Tapi stres itu sebetulnya tidak selalu berkonotasi negatif ya. Contohnya kalau mahasiswa kita Pak, kita kan kasih ujian gitu ya. Itu kan bikin stres. Tapi itu adalah suatu stres atau stres yang baik, stres yang memacu atau memicu mahasiswa kita untuk belajar. Nah, setelah selesai ujian harusnya udah nggak stres lagi. Kecuali kalau nggak lulus. Jadi itu malah ngelatih mental ya? Betul. Tapi ada kondisi yang berulang stres tersebut dan melebihi kemampuan seseorang itu disebut dengan distress. Nah, itu biasanya nggak enak. Kalau sudah diskualifikasi dan berbagai bentuk yang lain. Nah, itu biasanya kita sudah harus memberikan pertolongan atau yang bersangkutan sudah harus mulai mengevaluasi dirinya atau apa yang terjadi pada diri. Nah, setiap orang itu kan masalahnya beda-beda. Ya, betul. Dan beban masalahnya pun beda-beda. Berarti yang berpeluang terkena mental itu kan biasanya masalahnya banyak. Atau gimana? Belum tentu juga. Jadi misalnya begini, nggak usah jauh-jauh ya, kita punya anak gitu ya. Kita bisa lihat kok rasanya kita mendidiknya dengan pola yang sama. Misalnya sekolahnya juga sama, makanannya sama, uang jajannya sama. Tapi kok beda ya mereka merespon. Yang satu kalau kita ajak ngobrol atau kita berikan saran atau kita agak keras sedikit kok baperan ya. Yang satu kok tidak. Terus artinya setiap orang itu memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Begitu juga bagaimana mereka merespon apabila terjadi sesuatu pada dirinya. Jadi itu prosesnya banyak sekali yang berpengaruh. Ada yang memang dari lahir memang ada faktor genetik yang dia bawa, bagaimana pola asuhnya, kemudian bagaimana paparan lingkungan, bagaimana teman, kemudian problem-problem lain yang dihadapi. Itu semua membentuk seseorang ke depannya bisa lebih matang atau justru jadi gagal matang, setengah matang. Gagal matang itu artinya pada saat dia mengalami sesuatu, dia tidak bisa melakukan hal yang sebetulnya pas untuk dia lakukan. Artinya mengambil sikap untuk berhadapan dengan problem yang dihadapi. Artinya problem itu belum tentu akan membawa seseorang ada pada gangguan mental. Iya, tentu saja. Iya, tergantung orang tersebut menyikapi, menyelesaikan masalahnya. Iya. Nah, yang kedua, berarti orang bisa saja gangguan mental sejak lahir. Sejak lahir. Atau bawaan. Karena sebetulnya begini Pak, gangguan mental itu kan kalau didefinisikan biasanya terjadi suatu perubahan kondisi yang terkait dengan pola pikir, kemudian adanya perubahan emosi, suasana perasaan, kemudian atau juga bisa disertai dengan gangguan perilaku, gitu ya, yang nantinya bisa berdampak pada diri dan lingkungan sekitarnya. Artinya tidak dibawa sejak lahir. Tidak dibawa sejak
Kemungkinan ada faktor-faktor yang dibawa, tapi tidak langsung bisa kita diagnosis atau bisa kita kenali sejak lahir. Gitu. Berbeda dengan cacat fisik yang sejak lahir memang, oh ini ada kecacatan begini, ada yang mungkin tidak ada anus atau tidak ada lubang pengeluaran atau tangannya mungkin ada yang cacat atau matanya dan lain sebagainya, kan kita bisa lihat atau bisa kita kenali sejak awal saat lahir. Sedangkan kalau problem mental tidak. Artinya saya ingin menanyakan, berarti bukan penyakit keturunan dok? Untuk beberapa jenis iya. Bisa. Tapi persentase, jadi misalnya begini, kalau seorang dokter di rumah sakit menemukan atau mendapatkan pasien dengan gangguan jiwa berat yang kita sebut skizofrenia, nah itu kita pasti bertanya, ada keluarga yang seperti ini? Sama juga dengan penyakit fisik yang lain, misalnya kita menemukan ada pasien dengan kencing manis atau diabetes mellitus atau gangguan yang lain, kita pasti bertanya, di keluarga ada yang mengalami keluhan yang sama? Karena memang ada beberapa yang di bawah ada faktor genetiknya. Nah, pada mereka-mereka dengan gangguan jiwa berat, apabila tidak selalu mereka yang misalnya orang tuanya memiliki gangguan skizofrenia, yang gangguan jiwa berat itu, tidak selalu nanti anaknya mengalami hal yang sama, tapi memiliki peluang yang lebih tergantung tinggi. Pola asuh dan lingkungan. Iya, betul. Yang membentuk mereka, kan gitu ya? Iya. Persentasenya berbeda-beda pada setiap orang. Iya. Gitu. Nah, tadi ada istilah gangguan mental berat. Iya. Berarti ada gangguan mental ringan. Ringan. Apakah yang berat itu diawali dari yang ringan atau memang tiba-tiba dia menjadi gangguan mental berat? Gimana itu? Tidak selalu. Tidak selalu. Ya. Ada yang memang langsung menjadi gangguan mental berat. Langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Biasanya mereka yang disebut mengalami gangguan mental berat apabila sudah terjadi gangguan daya nilai. Kita menyebutnya gangguan insight, Pak. Gangguan daya nilai, nggak bisa menilai diri dan juga menilai lingkungannya. Jadi misalnya Bapak kan Pak Wisnu gitu ya. Kalau orang yang mengalami gangguan mental berat bisa jadi melihat Bapak suatu halusinasi yang, oh ini perempuan cantik gitu ya. Bukan Pak Wisnu gitu. Iya, jadi itu biasanya terjadi gangguan daya nilai. Atau misalnya dia sedang sendirian kok seperti mendengar sesuatu ya, ada halusinasi dengar gitu. Jadi seperti ada bilang, oh kamu pukul dia, mungkin ada seperti itu. Nah itu termasuk kriteria di gangguan jiwa berat, gangguan mental berat. Nah, kalau sehingga terjadi gangguan daya nilai terhadap diri dan lingkungannya. Ada gangguan proses pikir, jadi ada yang merasa dirinya seorang dewa yang seperti itu. Ya, ada waham namanya dia seperti itu. Jadi ada gangguan proses pikir, isi pikir pada artinya diri. Itu diawali dengan gangguan mental ringan apa bisa langsung berat? Bisa langsung berat. Kalau jadi yang tidak ringan-ringan? mutlak. Kalau yang ringan-ringan ya biasanya kecemasan, kemudian depresi, ada yang ringan, ada yang berat. Yang berat biasanya ditandai dengan terjadinya suatu ide atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, kalau depresi itu sebetulnya gejala awalnya biasanya ditandai dengan suatu perubahan suasana perasaan yang agak low, agak depresi, agak sedih, kemudian seperti tidak ada motivasi, tidak bisa menikmati kesenangan yang kemarin punya hobi, tiba-tiba nggak bisa menikmati hobinya. Itu kita bisa kemungkinan ada suatu kondisi depresi pada seseorang. Ada banyak sih Pak, ada yang fobia, kan mungkin saya sendiri ada fobia juga, dan it's okay lah. Gimana ya. itu? Fobia itu ketakutan akan sesuatu. Misalnya ada orang yang fobia ketinggian, ada yang fobia di ruangan tertutup. Kalau lihat ular takut nggak? Saya takut tapi tidak sampai fobia. Bukan fobia ya. Saya juga takut. Saya tokek. Oh tokek ya? Kenapa? Pernah ada pengalaman? Saya tidak tahu ada apa di masa kecil ya. Tapi saya sedang berusaha juga untuk melihat bahwa ada orang yang suka juga dengan tokek ya. Bahkan yang melihat, bagus kok, cute, kata itu. Saya lihat, dari mana sisi cute-nya ya? Ini berbentol-bentol, terus matanya besar gitu kan ya.
Jadi tiap orang ya memiliki potensi dan kecenderungan yang berbeda-beda. Gangguan makan pada remaja sekarang kan yang apa namanya ya, sekarang itu kan sering ada body shaming ya, yang bodinya gini dikit udah merasa kok saya ini ya nggak pede gitu kan. Nah itu terjadi gangguan makan yang ada anoreksia namanya, ada bulimia, jadi yang benar-benar diet ketat atau yang makan terus dimuntahkan. Jadi ada banyak sekali bentuk dari gangguan kejiwaan sebetulnya. Oh kalau yang diet kencang-kencang itu gangguan jiwa? Tergantung Pak. Tergantung. Kalau masih bisa tidak mengganggu ya itu masih oke lah. Sehingga memang harus dilihat apakah kita ini melakukan hal yang sebetulnya berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada kita. Ada yang saya punya pasien itu yang awalnya hanya mengatur pola makan, lama-lama obses akan bentuk badan yang ideal, sehingga nggak bisa enjoy party. Kalau lagi apa sama teman benar-benar membatasi kan, jadi tidak bisa menikmati gitu kan ya. Padahal kita diundang pesta makan. Iya betul. Bahkan sekarang Pak, saking berkembangnya begitu ya dunia kesehatan mental ini, sekarang pakai internet kelamaan sudah mulai artinya suatu hal yang harus kita lihat apakah itu merupakan suatu gangguan yang sekarang sudah masuk ke dalam jenis gangguan terkait dengan internet itu adalah game addiction. Nanti mungkin akan menyusul social media addiction. Artinya addiction itu kecanduan. Terus aja ada di internet gitu, menghabiskan sekian banyak waktu untuk itu sehingga lupa connecting people. Kadang-kadang ada anak-anak yang sampai tangannya shaking, gemetar. Iya, apa itu namanya tuh? Iya, ada banyak sekarang yang muncul istilah-istilah yang sebetulnya diorbitkan untuk generasi junior kita, Pak. Iya. Nah, kita mengalami banyak perubahan ya. Baik itu dari generasi, kita kan termasuk generasi lama nih. yang tapi jiwanya baru. yang malu untuk konsul, yang malu untuk ke psikiater, dengar psikiater aja udah wah ini saya gila di nih. Stigma apa nih? Ini gitu. ada stigma sosial ini yang terjadi di masyarakat ketika kita ke dokter, ke psikiater seolah-olah kita sakit jiwa gitu. Sama orang bilang ini bodoh nih gitu. Iya. Gimana itu? Ya karena memang dulu, zaman dulu yang dikenal dengan gangguan jiwa itu ya gangguan jiwa berat itu. Sehingga kan stigma sosial itu munculnya dari lama gitu kan. Hanya ke bawah sampai sekarang. Padahal sebetulnya kalau saya lihat suatu progres, suatu improvement dari mental health ini, generasi kita yang sekarang ini, saya merasa generasi muda, generasi Z ya kita menyebutnya, jadi generasi yang anak-anak muda, mahasiswa kita gitu Pak ya, itu merupakan generasi yang sangat aware akan mental health. Jadi mental health awareness-nya sangat bagus, kesadaran dirinya, sehingga mereka sudah mulai menghapus stigma-stigma tersebut, sudah mulai sangat mudah untuk melakukan konsultasi dengan psikiater atau datang ke psikiater seperti itu. Mereka lebih less stigma dibanding dengan generasi kita. Apa penyebabnya? Karena mereka sekarang kan terkait dengan perkembangan perkembangan teknologi informasi, sehingga orang sudah mulai melek gitu ya, bahwa problem mental sama aja dengan problem kesehatan yang lain ya, sama dengan koreng gitu ya. Iya betul, dan itu membutuhkan perhatian juga. Dan membutuhkan dokter yang betul. mengerti tentang itu kan. Benar, gitu ya. Betul sekali. Mungkin ini yang tugas dokter ASI nih untuk mensosialisasikan bahwa jangan khawatir kalau. Kalau saya lihat sebetulnya mereka lebih rileks ya. Kalau saya lihat generasi muda itu bisa anak SMA itu bisa datang ke praktek sendiri tanpa orang tuanya, karena mereka sudah sadar. Dan kalau saya tanya kenapa nggak ngajak orang tua, sebentar saya dipikirnya apa dok gitu. Jadi sudah nampak perbedaan, walaupun si generasi muda ini sudah berusaha untuk mengedukasi lah ya orang tuanya sedikit bahwa ini sesuatu yang oke saja kalau dikonsultasikan, sama aja dengan konsultasiin jerawat gitu ya.
Tapi tidak semudah itu generasi sebelumnya menerima. Jadi gitu. masih dianggap dengan kalau terjadi problem mental itu identik dengan kamu lemah, kurang banyak doa, kurang bersyukur, tidak bisa menerima dan segala bentuk yang seperti itu. Tapi kenyataannya belum tentu. Ada banyak ya. Paparan dari, jadi gini, kesiapan generasi ini untuk menerima kemajuan atau perkembangan informasi dan teknologi ini tidak seimbang sebetulnya kalau saya amati. Sementara mereka butuh bimbingan yang banyak, generasi di atas mereka pun sibuk dengan kesibukan yang cari uang, cari dan lain-lain lah ya mungkin ya. Kalaupun mereka nggak sibuk, mereka nggak ngerti, nggak paham. Untuk beberapa orang paham Pak, untuk yang paham akan jadilah keluarga itu bisa dia hangat lah ya, kalau ada sesuatu bisa lebih open. Tapi sebagian lagi tidak, masih menganggap hal itu adalah bukan suatu masalah yang. Menurut saya bukan sebagian besar. Terima kasih kalau sudah. Jadi edukasinya perlu lebih ke justru ke orang tuanya atau ke generasi yang sebelumnya nih. Terhadap kesadaran terhadap pentingnya mental health, khususnya untuk anak-anak di generasi Z ini ya. Betul. Nah tadi dibilang generasi Z ini lebih aware, tetapi kenyataannya banyak sekali. Maaf ya, bukan menjudge gitu. Mereka ya tadi itu lemah, ngeluh, kurang doa, kurang sabar. Iya betul sih ya. Kalau dilihat gimana nih generasi Z ini, makanya kalau kalau didengar gitu banyak ada seminar atau talk show menyebut generasi Z itu dengan generasi strawberry. Kalau mau lebih cute lagi tobelly katanya. Tobelly. Apa itu? Katanya mereka easy to squeeze gitu. Padahal sebetulnya ini merupakan suatu challenge untuk generasi muda bahwa mereka mesti menyadari kondisi atau perkembangan yang begitu cepat menuntut kesiapan mental mereka juga untuk bisa beradaptasi dan bisa seimbang menghadapi. Artinya begini, tidak semata-mata sekarang ini teknologi sedang maju, kita terus aja concern di teknologi. Lupa tentang adanya suatu human relation, ngobrol dengan orang tua, dengan yang lain. Tidak ngobrol aja kan, walaupun itu terjadi mungkin pada saya dan Bapak juga ya. Kalau mau manggil anak makan turun. Ya benar. Maunya sih biar gaya gitu ya. Tapi sebetulnya itu hal yang harusnya mulai diminimalisir lah ya. Kalau kita naik ke kamar. Benar. Kalau naik ke kamar kan kita jadi bisa melihat dong kamar anak kita seperti apa sekarang gitu. Jangan sampai seminggu udah nggak tahu bagaimana kamar anaknya gitu. Saya ngomongin diri saya juga. Ya benar. Saya juga ngalamin itu. Iya. Telepon dulu ayo turun makan. Turun makan. Padahal kan sebetulnya ada hal yang terlewatkan di sana. Kita tidak melihat bagaimana perubahan atau situasi di lingkungan kecil ya di kamar anak kita dulu. Sampai rumah saya yakin Bapak naik. Iya benar. Ini satu hal yang simple sebenarnya. Simple, betul. Simple things tapi meaning a lot gitu ya. Tapi artinya sebetulnya sangat berarti gitu sebetulnya. Hal-hal yang kecil. Dan kita seringkali kan kalau saya lihat ibu-ibu, udah dong jangan main gadget terus dari pagi, padahal dia terus aja asik gitu kan. Itu malah anaknya yang ini mama ini main HP aja kan gitu. Bingung ya. Jadi anak juga kadang-kadang bingung akan sesuatu sehingga hal-hal yang kecil itu membuat si anak jadi tidak mempunyai konsep diri yang baik sebenarnya dan yang kuat gitu. Karena apa yang diucapkan berbeda dengan kenyataan. Sebetulnya lebih enak itu diberikan contoh, melihat contoh, tidak hanya dengan yang gitu ya. Yang seperti itu. Tapi memang menarik sih Pak kalau membahas seperti ini, dan trennya memang sekarang generasi Z inilah yang mengembangkan sebetulnya banyak istilah yang dulunya sudah ada tapi mereka sekarang jadi lebih sering menggunakan, merasa insecure. Coba kalau Bapak dengar kata insecure itu sudah merajalela di mana-mana. Sudah menjadi bahasa gaul ya. Betul, overthinking. Kalau zaman kita nggak kenal, walaupun kita mikir saya cari kamus, apa overthinking. Tapi sekarang jadi sangat biasa gitu. Kalau kita dibilang
dibilang jadul. Iya, dan kita mau tidak mau menyesuaikan. Harus mengerti ya. Iya, harus istilah memahami. anak-anak itu. Betul. Jadi kalau overthinking, Iya. ajak dia jalan-jalan kan gitu ya. Iya. Umur tetap 20-an tahun lah. Dengan 20-an tahun lebihnya adalah suatu pengalaman. Benar. Kalau tidak gitu kan kita jadi tidak bisa mengikuti ya perkembangan bagaimana sih generasi di bawah kita sekarang. Sekarang anak-anak itu kan sudah jadi teman. Betul. Iya kan? Betul. Tidak lagi hubungannya struktural. Iya. Jadi Beda diskusi sekali. itu biasa. Nah, tapi pada banyak keluarga, banyak orang tua tidak memahami yang seperti itu. Masih pola otoriter. Sehingga anak-anak yang mengalami pola seperti itu, dia compare, membandingkan. Kok orang tua teman saya asik ya? Di rumah kok saya begini amat ya? Nah, mereka muncul kondisi frustasi kan hal itu. Nah, orang tua juga mesti banyak membaca ya tentang perkembangan saat ini, walaupun tidak selalu harus mengikuti polanya anak. Tetap harus ada ada batasan. Tapi tentu lebih bisa diminimalisir dibandingkan dengan zaman dulu. Begini, kalau sudah begitu ya begitu. Kalau sudah A ya A. Sekarang mereka pasti punya alasan. Iya, betul. Dan apabila merasa benar apa yang dia sampaikan dan alasannya dia yakini benar, ya nggak bisa. Iya. Kita harus ngalah. Iya. Bukan ngalah sih, harus terima. Memang dia lebih bisa memberikan alasan ketimbang ketika kita larang misalnya, kita nggak bisa memberikan kenapa saya dilarang. Kadang kalau saya agak misalnya capek gitu ya, ngomong di rumah maksudnya tidak marah, cuman intensitas agak meningkat. Terus anak saya, boleh kok Ma agak slow, slow gitu. Boleh kok agak, saya bilang, oh iya. Ternyata nggak sadar karena memang ada pressure di tempat lain yang terbawa. Dan itu nggak ada salahnya kan kita, sorry mama kebawa barusan agak sepaneng gitu kan. Nggak ada salahnya juga kita minta maaf Ini dengan psikiater malah dikasih tahu sama anaknya. Enggak masalah. Salah ya? Selama psikiater itu masih manusia. Sangat open untuk menerima masukan gitu ya. Iya. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau saya lihat ya. Ini kan situasi, saya lihat situasi dan kondisi kan, lingkungan tadi kan. Iya. Apalagi pandemi dan macam-macam ini, terus orang di PHK dan sebagainya, tentu banyak orang bilang kena mental. Gitu. Kena mental block. Nah itu kan generasi Z yang niup itu sehingga jadi generasi di atasnya jadi mikir apa sih yang kalian omongin gitu kan. Kalau saya kan udah biasa dengar Pak, yang lain-lain itu kan mulai bertanya-tanya. Dan ini perlu disampaikan gitu. Kalau saya lihat sebenarnya kuncinya adalah menjaga keseimbangan ya Pak ya, balancing dalam berbagai hal. Mungkin kalau remaja-remaja jauh lebih paham dan lebih sudah terpapar akan kondisi itu. Tapi kalau generasi kita mesti lebih lagi gitu untuk bisa mengedepankan yang namanya balancing dalam segala hal. Misalnya di dunia kerja kita mengenal sekarang ada work-life balance Pak. Jadi bagaimana sih menyeimbangkan dunia kerja kita. Jadi dunia kerja, teman, keluarga, diri sendiri itu mesti seimbang. Di area kalau saya di kampus sendiri sekarang itu kan tidak semata-mata IQ ya Pak ya. Sekarang udah nggak zaman lagi kita mengagung-agungkan, mendewa-dewakan intelligence quotient IQ. Tapi ada EQ, ada emotional quotient atau emotional intelligence, ada spiritual quotient yang kalau tiga-tiganya IQ, EQ, dan SQ ini bisa seimbang, bagus semuanya. Nah itu jadi kan kuncinya itu adalah teorinya, balance. Iya betul. Terus prakteknya gimana? Prakteknya apabila mengalami kesulitan, inilah gunanya ngobrol. Teorinya kan memang gitu. Iya benar. Kecerdasan intelektual. Karena bahaya sekali Pak kalau IQ-nya tinggi. Ternyata kemudian seseorang memiliki EQ dan SQ yang rendah, teknologi kepintarannya ini dipakai untuk menghancurkan orang gitu misalnya ya. Ya kan artinya begitu juga kalau misalnya SQ-nya tinggi gitu ya, terlalu spiritual, kemudian IQ-nya tidak, ada di peradaban kuno lagi kita balik ke masa itu. Jadi seperti itu, apapun dimanapun di area manapun gitu ya, kalau bisa kita dengan konsep balancing tadi mungkin. Artinya secara sederhana
bagaimana itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Contohnya, ya. 3 aspek tadi ya. Termasuk emosional, mungkin kecerdasan sosial juga. Iya. Jadi kayak teknologi, anggaplah teknologi itu suatu IQ yang produk dari IQ ya, teknologi. Tapi jangan sampai melupakan emotional quotient yang kita bisa harus berinteraksi dengan orang sehingga kita bisa melihat orang ini suasana hatinya atau perasaannya seperti apa. Begitu juga kita bisa menilai suasana hati kita sehingga kita bisa menjaga kestabilan emosi tersebut. Kemudian SQ itu kan lebih ke bagaimana seseorang memiliki suatu kesadaran akan dirinya. Kenapa kok saya ada di sini? Berat sekali ya Pak. Kok jadi kayak agak berat gitu. Tapi sebetulnya itu setiap orang memiliki suatu kesadaran akan dirinya dan juga orang lain. Sehingga bisa lebih menghargai diri, menghargai orang lain. Itu SQ ya? Iya. Jadi dia lebih ke self awareness kalau SQ itu. Ya, bentuknya macam-macam. Kadang ada yang menyebutkan mengasah SQ dengan rajin melakukan self evaluasi gitu, perenungan terdiri meditasi. Itu bagus untuk memberikan ruang sedikit untuk diri kita. Sembahyang itu bisa. Walaupun spiritual quotient tidak identik dengan religi ya, dengan agama tertentu, tapi bentuknya pada setiap orang bisa. Terus untuk keseimbangan itu yang saya maksud. Dan sekarang memang harus diakui bahwa teknologi itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Betul sekali. Tapi harus disyukuri begitu banyak reuni gitu Pak. Jadi grup kita penuh banyak nih. Betul. Kalau bisa lihat itu yang mau keluar nggak enak. Iya betul. Yang namanya WAG itu ya. Banyak sekali. Nah itu produk teknologi sebenarnya. Terus gimana menghadapi hal itu? Itu kan salah satu faktor penyebab juga munculnya ya gangguan ya, walaupun tidak berat tapi itu menjadi faktor pemicu juga. Ya, itu asal bisa seimbang. Jangan yang di dalam situ aja, yang di sebelah kita ini butuh perhatian ya. Butuh sentuhan. Betul, perhatian kan. Nah itu ya, asal seimbang, nggak ada yang jelek sebetulnya. Jangan terlalu gitu. Terlalu nanti lagunya keluar terlalu. Lagunya Omai Rama. Betul. Nah, apa kiat-kiat dokter nih? Pasti udah punya pengalaman lah berhadapan dengan pasien, baik itu yang sudah umur ya berbagai macam tipe. Iya. Apa yang terapi yang paling memungkinkan lah untuk dilakukan dalam rangka menghadapi atau mewujudkan mental health. Iya. Kalau terapi sangat individual ya. Hanya memang yang saya pesankan pada pasien dan pada diri saya sendiri juga gitu, sama orang-orang terdekat. Bagaimana kita memahami dulu diri kita, seberapa sih kemampuan kita sehingga kita bisa menjaga porsi, bisa menjaga keseimbangan. Nah, kemampuan itu apa? Banyak. Ada kemampuan berpikir. Segala macam, Pak. Ada kemampuan bicara. Segala macam. Jadi misalnya begini, kita mau mengambil challenge gitu dari orang gitu kan ya. Misalnya ditantang ikut tes ini ya. Kalau misalnya ternyata challenge itu diberikan H- sekian menit yang rasanya membuat kita stres, kemudian hasilnya juga membuat kita jadi kepikiran. Ya berani dong kita berkata tidak untuk sesuatu hal yang rasanya di luar. Iya. Asertif Pak. Jadi meluas ya mana-mana. Saya susah loh mengatakan tidak. Iya. Apa? Mengatakan tidak tanpa melukai hati orang lain. Oh gitu ya. Berat sekali ya. Berat ya. Jadi kadang-kadang ya harus diakui kan. Iya. Kan ada tipe rasa Pak. Kasihan, iya. Ada orang yang tipenya gitu. pasif. Ada orang yang tipenya agresif. Ada yang asertif. Yang sehat itu sebetulnya yang asertif. Asertif ini bisa mengukur diri ya. Iya. Dan ketika dia merasa tidak mampu, dia mengatakan tidak. Atau tidak sesuai dengan ininya dia. Tapi dengan apa yang bisa kita gunakan untuk menilai ketika saya ingin mengatakan tidak atau iya? Kita mengatakan apa yang memang menjadi keinginan kita untuk disampaikan, tapi memilih kata-kata atau tata bahasa agar tidak melukai partner bicara kita. Gitu. Misalnya bisa dengan melempar kalimat tanya, mungkin dulu, kamu nanti kerjain ini ya, misalnya kalau ada yang minta, nanti kamu kerjain yang ini ya,
bab sekian gitu. Mahasiswa tuh sering kali nggak enak dok untuk nolak teman saya minta ini. Kalau kita ntar didengar, bilang iya gitu kan. Ntar didengar sama mahasiswa ketika kita kasih tugas dia selalu bilang tidak. Enggak. Oh kalau itu lain lagi lah. Itu kan sudah sesuai dengan silabus. Dosen juga harus menyesuaikan. Dokter, kita harus berani mengatakan tidak. Beda. Kalau yang itu beda. Sebetulnya kurikulum itu sudah disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Ini kaitannya dengan ngeles ya. Ini kaitannya dengan pribadi. Iya. Ketika menghadapi sesuatu. Kemampuan juga ada kaitannya dengan kadang-kadang kan kemampuan ekonomi. Iya. Itu berpengaruh juga. Berpengaruh, tapi tetap harus rasional. Gitu kan. Nah, ini juga akan berdampak ya. Berdampak. Nah, terus, satu kata kunci berani mengatakan tidak. Iya. Terus berikutnya. Ada lanjutannya tapi yang tadi Pak ya. Saya nggak mau titik di sana ya. Tanpa menyakiti hati lawan bicara kita. Jadi kita tetap harus memilih. Ya, tetap tata keramanya. Iya. Tata bahasa. Betul. Terus berikutnya apa? Itu ya, yang tadi itu berani berkata tidak. Kemudian ya tadi awalnya kan memahami kemampuan diri juga. Memahami diri sehingga muncullah yang tadi itu berani berkata tidak. Jangan gagal. Harus paham. Kalau tidak paham, belajar biar sampai paham. Kalau tidak paham lagi, konsul ke dokter ASI. Nah, kemudian setelah memahami diri dan apabila ternyata tidak mampu, datanglah untuk bisa bercakap atau sharing dengan orang yang dipercaya. Nggak mesti ke profesional, Pak. Jadi sharing is caring gitu ya. Dengan teman dekat saja kalau kita sudah trust, nggak mesti cari psikiater, nggak mesti cari apa, dengan teman dekat pun sebaiknya memang ke psikiater karena dia kan nanti penuh Pak. Bisa memberikan terapi juga, bisa memberikan resep juga. Gitu kan. Walaupun saya sebetulnya juga bertahap, tidak semua pasien yang datang itu harus kita berikan obat. Gitu. Kadang-kadang kita mesti memberikan kesempatan juga pada pasien untuk melakukan perubahan pada dirinya, nah, itu pada lifestyle-nya, pada pola berpikirnya dan lain-lain. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir memang yang seperti tadi, Pak. Menjaga keseimbangan. Semampunya, ya. Kalau memang nggak mampu ya baru konsul. Konsul ekonomi ke Pak Wisnu. Iya, karena sudah yang terakhir. Padahal banyak hal ya. Iya. Ini kan tidak bisa kita selesaikan dengan bincang-bincang santai kayak gini ya. Iya, betul. Ya, tetapi paling tidak apa yang Dr. Asih sampaikan tadi, ini adalah sebuah edukasi ya, pembelajaran untuk kita semua, bahwa pada dasarnya kita semua bisa memiliki potensi untuk mengalami problem mental. Maka akan lebih baik kalau potensi itu sedari awal kita. Betul. Sama seperti orang ngecek kadar gula darah gitu kan ya, kalau di keluarga ternyata ada faktor keluarga yang memiliki diabetes mellitus atau kencing manis, kan sejak awal jagalah pola gaya hidup, pola makan. Sama kalau misalnya punya keluarga yang pernah mengalami kecemasan atau depresi, mulailah menjaga keseimbangan diri, jangan terlalu di-push diri dan lain-lain. Kalau misalnya gara-gara tidak punya uang lalu cemas, itu termasuk mental ya? Mungkin harus kolaborasi kita, Pak. Nanti obatnya dikasih uang, selesai hilang cemasnya. Iya. Dan yang lebih bahaya kalau minta uang sama psikiaternya, Pak. Masa ada? Dok, saya itu masalahnya cuma satu di kantong, dokter bisa bantu nggak? Sebentar ya. Masa ada? Ya, kadang-kadang kalau pasien sudah frustasi banget, ngomongnya sudah, kalau orang Bali bilang ngandang-anjul gitu, sudah keluar juga, iya. Tapi kan itu juga salah satu cara agar apa yang ada dalam pikirannya keluar. Iya. Sehingga kita lebih mudah. Dan memang kan kita harus menggali, nggak semata-mata satu faktor, ternyata ada yang lain yang kita, salah satunya ya masalah ekonomi itu. Oke, Dokter Asih. Iya. Menarik sekali diskusi kita. Iya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semoga para sahabat weekend namanya. Iya. Weekend ini kita bisa. Iya, kita kan? bisa. Kita bisa, dan termasuk bagaimana kita menjaga mental health ini kita pasti bisa. Asal kita mau dan berusaha. Mau berusaha, iya. Berani mengatakan tidak, dan
Berani mengatakan iya juga Pak. Nanti ada tawaran, kayak sekarang nih saya ditawarin bilang tidak, gitu kan. Lain lagi. Oke, terima kasih sudah datang ke tempat ini Bapak. dalam kesibukan Dr. Asih. Saya yang terima kasih nih. Ya. Saya yang berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk memperkenalkan gitu ya. Mesti harus ini, harus karena ini penting. Ya, apalagi ada stigma itu kan. Kita harus ubah stigma itu bahwa ke psikiater itu sama dengan ke dokter yang lain. Jadi nggak usah khawatir dan harus kita lakukan. Terima kasih sahabat Weekend sudah kita ajak berbincang-bincang mengenai mental health ini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.